anjuran Nabi SAW, bahkan menjadi sunnah beliau SAW, kalau ada yang memberi, kita terima. Ya, walaupun Anda orang mampu ya, karena terkadang ada juga orang-orang mampu, ya, dia sudah mampu secara finansial. Tapi ada orang yang datang memberikan kepada dia. Memberikan dia pulpen, memberikan dia tas, memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian. Ya, dengan menjalankan atau dengan tujuan menjalankan hadis Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi kita dianjurkan untuk menerima itu. Ya, kita dianjurkan untuk menerima. Sekali lagi, kecuali dalam kondisi yang dia berikan itu haram. Na'udzubillah, misalnya makanan anjing, babi, kan tidak boleh kita makan. Ya. Atau sesuatu yang dari sumber yang haram, kita tahu jelas hasil pencurian, hasil perzinahan, hasil korupsi. Kita tahu di sumbernya, lalu kemudian diberikan kepada kita. Ini boleh kita menolaknya. Dasarnya sumbernya haram, gitu kan? Dan kita tahu itu. Tapi kalau secara umum kita tidak tahu pekerjaan orang ini apa, ya, kemudian dia memberi, kita menerima saja dengan bersangka baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita berharap dengan kalimat Alhamdulillah ini, kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, sehingga nikmat Allah tidak pernah terputus kepada kita semuanya. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan setiap orang beriman untuk membacakan salawat kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Serta kita berharap tentunya agar ini termasuk dalam membalas jasa manusia terbaik ini yang telah menyampaikan semua amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak beliau, agar menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala seutuhnya sampai akhirnya Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3, potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmat kepada kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita masih dalam kitab sedekah, serta kita akan masuk pada kesempatan ini insyaAllah, bab baru, bab ke-7, masalah anjuran menerima pemberian yang datang kepadanya tanpa meminta dan sangat menginginkan. Lebih-lebih jika dia memerlukan, dan larangan menolaknya sekalipun dia tidak memerlukannya. Bab ini bab penting sekali. Kenapa? Karena sebelumnya bab ke-6 panjang lebar Al-Mundhiri rahimahullah menjelaskan tentang hadis-hadis yang melarang kita untuk meminta-minta dan bagaimana orang yang minta itu sangat terhina. Selain berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia minta juga itu kalau dia bukan termasuk orang yang berhak untuk menerimanya, misalnya karena dia fakir, terlilit utang, dia terpaksa gitu ya, maka dia termasuk orang yang membawa bara api neraka. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berhubungan dengan bab itu. Nah, pada kesempatan ini Al-Mundhiri mengimbangi bab itu, tidak bolehnya orang meminta-minta apalagi dengan cara paksa ya. Dan dia harusnya memuliakan dirinya. Nah, di bab ini ya, adalah bab anjuran untuk menerima kalau seandainya diberi tanpa meminta. Dia perlu atau dia tidak perlu dengan apa yang telah diberikan itu. Apakah ada seseorang memberikan kepada Anda uang, transferan atau cash, atau ada orang memberikan Anda makanan, pakaian, kendaraan, atau apa saja. Maka ini dianjurkan agar Anda menerimanya. Ya. Kalau Anda tidak meminta ya, di sini diberikan. Dan ada larangan untuk menolaknya. Kita dengarkan hadis pertama dalam bab ini, dengan sanad sahih urutan 845 dari awal belajar berbunyi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Umar radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a fa aqul a'tihi afqara ilayhi minni qal faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mali shay' wa anta ghairu mushrifin wala sa'il fakhudhu fatamawwalhu fa in syi'ta qulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. قال سالم بن عبد الله ولأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. Terjemahannya, kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, aku mendengarkan dari ayahku Umar radhiyallahu anhu berkata. Jadi ini perkataan Umar,
Rasulullah SAW pernah memberiku pemberian. Maka aku berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Maka Nabi SAW bersabda, ambillah, terimalah. Jika ada sesuatu dari harta seperti ini yang datang kepadamu, maksudnya diberikan tanpa minta, sementara kau tidak mengharapkan dan tidak memintanya, maka ambillah dan jadikan ia sebagai hartamu. Kalau kamu mau, maka makanlah, nikmati. Kalau kau mau, maka sedekahkanlah. Dan jika tidak, maka janganlah terus memikirkannya. Salim bin Abdullah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, anaknya Abdullah bin Umar berkata, karena itulah Abdullah, maksudnya ayahnya, tidak meminta sesuatu dari seseorang, tetapi juga tidak menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i. Dari riwayat ini, teman-teman sekalian, seperti biasa, kita coba berikan dulu penjelasan umum, lalu kemudian kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Semoga Allah jadikan ini tambahan amal kita dan juga ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Allahumma amin. Yang pertama, penjelasan secara umum dulu. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu menggambarkan Nabi SAW pernah memberikan kepada beliau sesuatu, tapi di sini tidak dijelaskan apa yang diberikan. Ada beberapa riwayat menjelaskan atau terlintas ya, kalau Nabi SAW pernah memberikan Umar bin Khattab pakaian, gitu kan, pernah juga makanan, maka tidak tahu yang mana di sini, tapi yang jelas pernah kata Umar, Nabi SAW, kata Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah memberikan aku sesuatu. Lalu aku melihat ada orang yang lebih butuh, maka beliau mengatakan kepada Nabi SAW, Umar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Kata Nabi SAW, ambillah, terima. Kalau datang kepadamu harta seperti ini, pemberian seperti ini, tanpa engkau minta, ya, maka terima saja. Jadikan sebagai bagian daripada hartamu. Kalau kau mau nikmati, kalau kau tidak mau, atau kalau kau mau sedekahkan. Ya. Dan jangan selalu menjadi beban pikiranmu. Maksudnya, terima enggak ya, gitu ya. Maka Salim bin Abdullah rahimahullah, jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Salim bin Abdullah, kalau anda pegang bukunya, maksudnya adalah cucunya Umar bin Khattab. Menceritakan karena riwayat ini dinukil dari ayahnya Abdullah. Mencerita tentang ayahnya lagi Umar bin Khattab. Gitu kan. Maka Salim bin Abdullah, cucu Umar bin Khattab mengatakan, karena adanya riwayat ini, penyampaian dari kakekku Umar tentang masalah Nabi SAW menyuruhnya mengambil pemberian kalau tidak dengan meminta-minta, maka ayahku Abdullah tidak pernah meminta kepada siapapun, tapi juga tidak pernah menolak kalau ada pemberian yang disampaikan atau diberikan kepada beliau. Jadi ini satu hal yang luar biasa, penyampaian hadis ya, atau sebuah riwayat yang mengimbangi tentang bab ke-6 sebagaimana saya bahasakan tadi di awal pembukaan materi kita, yang di situ penuh dengan hadis-hadis yang melarang orang untuk meminta-minta. Baik, kita ambil mutiara yang pertama teman-teman sekalian. Yang pertama pelajaran adalah pentingnya seseorang ayah ya, memiliki ilmu agama yang cukup dan kemudian dia mengajarkan kepada anaknya. Kita lihat di sini bagaimana Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, ya. Dan Abdullah tidak diam di situ, juga menyampaikan kepada anaknya yang bernama Salim. Makanya nama Salim tertulis dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini. Maksudnya Salim bin Abdullah akhirnya menceritakan karena mendengarkan riwayat ini dari ayahnya Abdullah, maka dia mengatakan, ayahku Abdullah semenjak dengarin dari ayahnya lagi Umar bin Khattab, tidak pernah sama sekali lagi atau tidak pernah meminta kepada orang, tapi juga tidak pernah menolak kalau ada pemberian yang diberikan tanpa beliau minta. Ya. Jadi pelajaran penting ini, pelajaran yang pertama, bagaimana seseorang itu berusaha memiliki ilmu agama yang dia bisa wariskan kepada anak cucunya, dan mereka orang yang lebih pantas mendapatkan pendidikan agama dibandingkan seorang dai sibuk mengajarkan orang lain. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Dan bagaimana beliau betul-betul menjadi suri tauladan sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ya memberi. Ya. Di beberapa riwayat ada orang yang datang minta beliau kasih. Gitu kan? Anda sudah dengarkan hadisnya di bab ke-5, bab ke-6. Bahkan dari awal bab kitab sedekah ini,
Dan ini kan sudah bab yang ketujuh ya. Dari bab 1, bab sedekah sampai bab ke-6 kemarin, penuh dengan riwayat-riwayat yang Nabi SAW gemar memberi. Ya. Bahkan beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta. Jadi ini penting untuk diketahui. Bagaimana Nabi SAW betul-betul orang yang sangat dermawan dan menyuruh kita untuk seperti itu. Ya. Dan bagaimana sudah banyak sekali dalil-dalil yang kita sebutkan tentang perintah untuk dermawan. Dan sebaliknya ada larangan untuk bakhil ataupun pelit. Ya. Jadi Anda bisa baca perintah untuk bersedekah ini dari surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Maaf, 261 sampai 274. Ya. Ini bicara tentang sedekah. Ya. Sementara tentang bakhil disebutkan di akhir surah Muhammad. Ya. Dan ada beberapa ayat-ayat yang lain tentunya bicara tentang masalah bakhil ya. Tapi ini sudah disebutkan atau kami sudah paparkan panjang lebar, tidak kita ulangi lagi pada kesempatan ini tentunya. Anda bisa kembali ke potongan-potongan ceramah insya Allah yang sudah diupload oleh tim di playlist YouTube. Sehingga Anda bisa kembali mereview lagi dalil-dalil tentang motivasi bersedekah dan bagaimana dermawannya Nabi SAW dan larangan untuk bakhil. Dari sini Nabi SAW sangat dermawan. Beliau suka memberi dan beliau mengajarkan umatnya agar selalu memberi. Ya. Kalau masih ingat pernah ada beberapa orang Ansar yang datang kepada Nabi SAW. Kebetulan pimpinan kepala suku mereka baru wafat dan digantikan oleh kepala suku yang baru. Maka Nabi SAW tanya, siapa pemimpin kalian sekarang? Mereka mengatakan Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Maka mereka mengatakan, orangnya berwibawa, orangnya tampan, orangnya berkelas lah kalau untuk jadi pemimpin. Hanya saja sayangnya dia bakhil. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Jadi dilarang untuk itu, gitu kan? Jadi kita disuruh dermawan. Dan ini Nabi SAW contohkan. Beliau bukan, kedermawan itu bukan digambarkan hanya memberikan kepada fakir miskin. Tapi memberi kepada semua orang, termasuk orang mampu pun diberikan. Umar bin Khattab pada saat itu mampu. Tapi Nabi SAW berikan dia. Berarti menandakan kita boleh memberi kepada orang yang mampu pun. Ya. Baru beberapa hari lalu berlalu, hari tasyrik dan hari nahar. Ya. Hari berkurban. Boleh nggak seorang anak yang mampu menyembelih hewannya, kemudian dia hewan kurbannya, lalu kemudian dia ambil sebagian daging, lalu dia berikan kepada orang tuanya yang orang tuanya orang mampu. Boleh saja. Ya, boleh saja. Nabi SAW termasuk orang yang mampu. Dan beliau kadang-kadang membahasakan kepada para sahabatnya, berikan bagian dari daging itu untukku misalnya. Ya. Jadi memang dibolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bisa diambil dari hadis adalah anjuran agar seorang muslim sesuai dengan bab kita, untuk menerima pemberian dan jangan menolaknya, butuh atau tidak butuh. Di sini Umar bin Khattab pada saat diberi oleh Nabi SAW, dia sempat menolak, dia mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Kata Nabi SAW, ambil ini. Ya, ambil. Kalau kau diberikan bagian harta seperti ini tanpa kau memintanya, tanpa kau mengemisnya, memaksanya, maka ambil. Jadikan bagian dari hartamu. Bisa kau nikmati atau kau sedekahkan. Jadi, ada anjuran untuk menerima pemberian yang diberikan kepada kita. Kita berterima kasih pada orang yang memberi. Baik itu sederhana ataupun mewah. Ya. Sedikit ataupun banyak. Ya. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang keempat adalah ada motivasi untuk menikmati harta. Ya. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW. Ya. Fa in syi'ta kulhu. Kalau kau mau, makan, nikmati. Wa in syi'ta tasaddaqta bihi. Dan kalau kau mau, kau boleh sedekahkan. Ya, jadi ada anjuran untuk menikmatinya. Kemudian yang kelima, ada perintah untuk bersedekah. Artinya selain makan juga bersedekah. Dan ini sudah umum, ini dalam bab kita, ya, bab sedekah atau kitab sedekah ini. Kemudian yang keenam pelajaran yang bisa diambil adalah potongan sabda Nabi SAW dan janganlah terus memikirkannya. Wa ma la fala tutbi'u nafsak. Kalau kau tidak mau pun, maka jangan jadikan beban pikiranmu. Maksudnya terima saja. Gak usah bilang ini haram atau halal. Ya. Karena sudah jelas, aku sudah contohkan, boleh kau menerima pemberian apapun selama bukan kau yang memintanya. Tentu juga produk yang dikasih itu adalah halal ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah bagaimana
penyampaian Salim bin Abdullah, ini yang pelajaran yang ketujuh ya, seingat saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, adalah perkataan beliau bahwasanya karena riwayat ini, maka ayahku Abdullah tidak pernah minta kepada siapapun. Berarti kembali larangan untuk meminta-minta kepada orang, mengemis. Itu satu bab khusus kemarin, bab ke-6 sudah kita bahas ya. Dan anjuran untuk menerima pemberian. Dan dikatakan ayahku Abdullah setelah dengar riwayat ini, tidak pernah meminta-minta pada orang dan tidak pernah juga menolak pemberian. Ya, jadi ini pelajaran dari hadis pertama, kurang lebih 7 faedah yang bisa kita ambil. Kita langsung bacakan hadis yang kedua, sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 846 dari awal belajar berbunyi dari Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar ibn Khattab radhiyallahu bi Atha. Faraddahu Umar, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima radadtahu? Faqala ya Rasulullah, alaysa akhbartana anna khairan li ahadina alla ya'khudha min ahadin syai'a? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك الله فقال عمر رضي الله عنه أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. Terjemahannya, kata Atha bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu tapi Umar menolaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa kamu menolaknya? Umar menjawab, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil sesuatu dari seseorang? Maka kata Rasulullah SAW, jika kamu meminta-mintanya, mengemis, maka iya. Tapi jika tanpa meminta-minta, maka itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah demi zat yang diriku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan meminta sesuatu kepada siapapun mulai hari ini dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada aku tanpa aku memintanya kecuali aku menerimanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani karena banyak riwayat-riwayat yang mendukungnya. Baik, dari riwayat ini kita ambil pelajaran umumnya dulu, globalnya. Mirip dengan riwayat yang pertama, tapi ini dengan metode yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana Nabi SAW pernah mengirim hadiah kepada Umar bin Khattab, lalu Umar menolaknya. Dan Nabi SAW sempat tanya, kenapa kau nolak? Dia bilang, ya Rasulullah, bukankah Anda melarang kami untuk menerima pemberian? Atau meminta sesuatu dari seseorang? Kata Nabi SAW, itu kalau kau minta. Kalau kau minta sengaja sementara kau mampu, itu nggak boleh. Tapi kalau datang kepadamu tanpa kau minta, maka itu halal buat kamu. Tidak ada masalah. Itu rezeki yang Allah berikan kepadamu. Maka Umar mengatakan, bersumpah langsung atas nama Allah, demi zat dan jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya, ya, beliau mengatakan, saya tidak akan minta pada siapapun. Dan tidak ada sesuatu yang datang kepadaku tanpa aku minta, kecuali aku akan menerimanya. Pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana dermawannya Nabi SAW. Kembali kita ulangi poin ini karena memang beliau sangat dermawan SAW. Karena beliau suka memberi orang lain, termasuk sini beliau memberikan sahabat sekaligus mertuanya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, tidak bolehnya menolak pemberian seorang muslim atau pemberian yang sampai kepada kita selama kita tahu itu bukan yang Islam haramkan. Nah, baik fisiknya ataupun cara mendapatkannya. Karena Nabi SAW di sini melarang Umar yang telah menolak pemberian beliau. Ya. Dan beliau menanyakan, kenapa kau menolaknya? Maka Umar mengatakan, yang kami faham selama ini ya Rasulullah, sesungguhnya Anda atau engkau melarang kami menerima ya, dari orang, dari seseorang gitu. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil dari seseorang? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya itu kalau orang mengemis. Ya. Kalau datang tanpa mengemis, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan. Ya, jadi ini pelajaran yang kedua. Gitu. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang menanyakan kepada orang lain, kalau misalnya kita memberi sesuatu lalu dia menolak. Kenapa Anda tolak? Gitu. Boleh kita menanyakan. Nabi SAW bertanya kepada Umar, kenapa kau tolak?
Bisa saja teman-teman sekalian, mungkin yang kita berikan dari makanan tradisional kampung kita misalnya, kepada tetangga, mungkin memang mereka tidak suka makanan itu. Karena tidak terbiasa. Maka penolakan mereka mungkin karena tidak cocok sama lidah mereka. Sudah pernah Anda beri, maka mungkin jadi mubadzir gitu kan. Jadi Anda boleh tanyakan. Walaupun secara hukum harusnya tetangga tidak perlu menolaknya. Ya, dia tinggal menerima sebagaimana riwayat pertama, dia nikmat atau dia sedekahkan kepada orang lain. Tapi di sini boleh kita bertanya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah kalau sesuatu yang datang ya kepada kita tanpa kita meminta itu adalah rezeki, maka boleh dinikmati. Yang terakhir adalah teman-teman sekalian pelajarannya bagaimana Umar bin Khattab adalah orang yang sangat luar biasa dalam menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia dengar penjelasan dari Nabi SAW dengan dalil yang jelas, maka langsung beliau bersumpah atas nama Allah. Mulai detik itu beliau tidak akan minta kepada orang, dan kalau datang pemberian maka beliau tidak akan pernah menolak. Dan ini harus menjadi prinsip seorang Muslim. Bagaimana dia tidak menerima apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan tanpa harus terlalu banyak mendikte. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hati-hati perselisihan di antara kalian, banyak bertanya segala macam. Karena itu adalah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Hadis selanjutnya, hadis yang ketiga, teman-teman sekalian, hadis dengan sanad hasan sahih. Ya. Ini urutan tiga dalam bab ini, dan urutan 847 dari awal belajar berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, qad qulta li inna khairan laka alla tas'ala ahada minan nasi syai'a." Qala innama dzalika an tas'al wa ma ataka Allah min ghairi mas'alatin fa innama huwa rizqun razaqahu Allah. Artinya hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Abu Ya'la dengan sanad yang la ba'sa bihi atau bisa diterima. Secara global maknanya adalah mirip dengan dua buah hadis yang sebelumnya. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu menjelaskan ya bahwasanya satu waktu aku pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda sudah mengatakan kepada kami, kalau yang terbaik dari seseorang dari kalian adalah kalau dia tidak minta kepada orang. Maka kata Nabi SAW, benar, itu kalau kau minta. Tapi kalau diberikan tanpa kau memintanya, maka itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ya. Ini makna globalnya. Pelajaran yang pertama dari hadis adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat jeli. Ya, setiap kali ada permasalahan beliau selalu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan perlu Anda ketahui ya, umumnya hukum-hukum syari itu justru yang terjadi di masa Nabi SAW. Para sahabat melakukan memang Nabi tidak pernah contohkan. Tetapi di masa itu wahyu masih turun. Ya. Dalam arti kata masih kemungkinan ya, diperbaikin kalau itu salah oleh Allah dan Rasulnya sambil ayat Al-Quran turun. Begitu juga kalau benar didukung. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sahabat ada juga yang melakukan perbuatan Nabi tidak contohkan kok. Ente keliru. Mereka bukan kerjakan setelah Nabi SAW meninggal. Mereka mengerjakan di masa hidupnya Nabi SAW. Sehingga ya, kalau benar Nabi dukung, kalau salah maka Nabi SAW pasti mengingkarinya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bolehnya menikmati pelajaran yang kedua, bolehnya menikmati rezeki yang datang kepada kita. Walaupun kita orang mampu, ya, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Dan ada anjuran untuk bisa menerima pemberian-pemberian tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan insya Allah di hadis keempat dalam bab yang sama, yaitu masih dalam bab yang ketujuh, anjuran menerima pemberian yang datang kepada kita tanpa meminta-minta. Dan baik kita memerlukan atau tidak memerlukannya ya. Hadis yang keempat dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 848 dari awal belajar berbunyi dari Khalid bin Adi Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man balagahu an akhihi ma'rufun min ghairi mas'alatin wala ishrafi nafsin falyakbalhu wa la yaruddah fa innama huwa rizqun saqahu Allah azza wa jalla ilaih. Barang siapa yang dikirimi kebaikan dalam kurung pemberian dari saudaranya tanpa memintanya dan tidak mengharapkannya, maka hendaklah dia menerimanya dan tidaklah menolaknya.
karena ia adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih. Abu Ya'la juga meriwayatkan, At-Tabarani, Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, dan mereka menyatakan hadisnya sahih. Baik, dari hadis ini lebih jelas lagi bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan, sekali lagi terjemahnya, barang siapa yang dikirimi sesuatu, diberikan kebaikan, uang kah, pakaian kah, makanan kah, apa saja, dari saudaranya tanpa memintanya, ini syaratnya ya, dan tidak mengharapkannya, maka hendaklah dia menerimanya dan tidaklah menolaknya, karena ia adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kalau dia terima, dia nikmati bisa, atau dia sebagaimana riwayat-riwayat yang sebelum tadi, atau dia sedekahkan kepada orang lain. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana anjuran Nabi SAW, bahkan menjadi sunnah beliau SAW, kalau ada yang memberi kita terima. Ya, walaupun ada orang mampu ya, karena terkadang ada juga orang-orang mampu, ya, dia sudah mampu secara finansial, tapi ada orang yang datang memberikan kepada dia, memberikan dia pulpen, memberikan dia tas, memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian, ya, dengan menjalankan atau dengan tujuan menjalankan hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Jadi kita dianjurkan untuk menerima itu, ya, kita dianjurkan untuk menerima. Sekali lagi, kecuali dalam kondisi yang dia berikan itu haram, naudzubillah, misalnya makanan anjing, babi, kan tidak boleh kita makan, ya. Atau sesuatu yang dari sumber yang haram, kita tahu jelas hasil pencurian, hasil perzinahan, hasil korupsi, kita tahu di sumbernya, lalu kemudian diberikan kepada kita, ini boleh kita menolaknya. Biasanya sumbernya haram, gitu kan? Dan kita tahu itu. Tapi kalau secara umum kita tidak tahu pekerjaan orang ini apa, ya, kemudian dia memberi, kita menerima saja dengan bersangka baik, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada syarat. Kapan kita bisa menerima pemberian? Ada dua syarat Nabi SAW sebutkan. Ya. Dikatakan, min ghairi mas'alatin wala isyrafi nafsin. Jadi bukan karena dia minta-minta atau dia sangat berharap. Nah, misalnya dia sangat berharap, ini contohnya, dia sangat berharap agar misalnya mobil yang baru diberi ini jadi miliknya dia. Dia mungkin tidak bicara langsung, tapi dia bicara pada orang-orang lain agar terdengar oleh si fulan. Nah ini juga tidak boleh. Ya. Ini masuk dalam masalah ya, isyrafi nafsin. Di sini kan, wala isyrafi nafsin. Kalau bukan karena dua hal ini boleh dia terima. Ya. Apalagi yang kita hati-hati sekali meminta, kalau seandainya orang itu sangat membutuhkan, dia tidak butuh aja tidak boleh kita minta, apalagi dia tidak butuh, apalagi dia lagi membutuhkan. Ya. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar, satu bab khusus membahas masalah itu, bab ke-6 kemarin. Kemudian pelajaran yang lain yang ketiga adalah bagaimana ya, adanya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya walaupun selain yang dia usahakan. Nah itu juga diambil daripada hadis ini ya. Jadi kadang-kadang kita lagi duduk ada yang kirimin makanan gitu kan. Kita lagi masuk ke restoran ada yang tiba-tiba sudah bayar notanya gitu kan. Atau memberikan, dia datang dari safar, seseorang datang dari safar lalu dia membawakan untuk kita hadiah. Semua ini adalah rezeki yang Allah SWT datangkan. Dan itu salah satu bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita tidak niat, atau bahkan kadang-kadang kita cuma terlintas. Enaknya makan mie ini, enaknya makan nasi itu. Terus tiba-tiba ada yang memberikan. Pernah ada punya pengalaman dalam hidup seperti itu kan? Saya juga pernah mengalami dan kita semua pernah mengalami. Bagaimana Allah datangkan itu tanpa kita minta gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau Anda baru saja bersedekah ya, yang besar di jalan Allah SWT yang ikhlas. Allah datangkan gantinya seketika pada saat itu. Ya. Atau beberapa saat setelah itu. Hadis yang kelima, teman-teman sekalian, dengan sanad sahih di ghairihi atau urutan 849 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man atahu Allahu syai'an min hadzal mali min ghairi an yas'alahu falyaqbalhu, fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilaihi." Barang siapa yang Allah memberinya sesuatu dari harta ini tanpa dia memintanya, maka hendaklah dia menerimanya karena ia adalah rezeki yang Allah datangkan kepadanya. Diriwayatkan oleh Ahmad
dan dikatakan semua rawi-rawinya terpercaya atau sahih. Baik, dari hadits ini mirip dengan sebelumnya, bagaimana Nabi SAW kembali memotivasi kita dengan riwayat yang berbeda, agar setiap muslim menerima apa yang diberikan kepadanya. Dia suka atau tidak suka gitu. Ya. Kecuali tadi saya sudah bahasakan, jelas-jelas itu haram dalam Islam, ataupun ya, dari sumber yang haram. Bendanya sendiri haram atau dari sumber yang haram. Ya. Jadi ada anjuran untuk menerima apa yang Allah SWT berikan. Kemudian yang kedua, pelajaran mirip dengan hadis sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seringkali mengirim rezeki kepada hambanya. Selalu sebenarnya ada rezeki tetap ya, tapi ada rezeki yang diberikan oleh Allah secara kejutan gitu. Tiba-tiba Allah berikan untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menggerakkan hati orang itu untuk memberikan kepada kita. Jadi hadis ini memang mirip-mirip satu sama lain karena satu bab ya. Hadis terakhir dalam bab kita, bab ke-7, yaitu hadis ke-6 ya. Jadi hadis terakhir dalam bab ke-7. Ini adalah hadis nomor 6 dalam bab ini. Dengan sanad sahih urutan 850 dari awal belajar berbunyi. Dari Aidh bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man urida lahu min hadzal rizq syai'un min ghairi mas'alatin wala israf, falyatawassa' bihi fi rizqihi, fa in kana ghaniyan falyuwajjihhu ila man huwa ahwaja ilaihi minhu." Barang siapa yang diberi sesuatu dari rezeki ini tanpa meminta dan berharap, maka hendaknya dia menerimanya untuk melapangkan rezekinya. Jika dia berkecukupan, maka hendaklah ia memberikannya kepada yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, dan dikatakan hadis ini sahih oleh Syekh Albani. Dari hadis ini kita lihat sama tadi ya, kurang lebih pelajaran pertama, bagaimana ada anjuran untuk menerima ya pemberian orang lain asal kita tidak memintanya. Di sini dikatakan sama, min ghairi mas'alatin, itu syarat pertama, dan yang kedua juga wala israf. Ya artinya tidak memang berharap sekali dari situ sehingga akhirnya membuat kita memaksakan diri atau menggunakan orang ketiga untuk memintanya. Itu ya. Kalau datang begitu saja, maka kata Nabi SAW, "Falyatawassa' bihi fi rizqi." Dan ini bisa menjadi pelajaran kedua. Potongan sabda Nabi SAW ini, "Falyatawassa' fi rizqi," ini adalah potongan yang kedua dari hadis. Maksudnya, dia boleh meluaskan rezekinya. Dia bisa menambah ya sebagai income dia. Berarti di sini pelajaran kedua dari hadis, boleh seorang muslim mengembangkan usahanya. Boleh seorang muslim punya pendapatan yang walaupun sudah berkecukupan, dia bisa cari lebih lagi. Ya. Yang penting dari sumber yang halal dan dia keluarkan dari atau kepada yang halal juga. Karena kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4, salah satunya adalah harta, dari mana didapatkan dan kemana dia keluarkan. Ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari sini adalah, kalau dia tidak perlu tetap dia terima dan dia boleh sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Anda dikasih handphone, Anda sudah punya handphone sebenarnya. Anda bisa sedekahkan kepada orang lain. Anda dikasih baju, Anda merasa sudah perlu, tidak perlu lagi karena sudah punya bajunya. Maka Anda boleh sedekahkan kepada orang lain. Nah ini termasuk hal yang sangat ditekankan di dalam hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Islam memerintahkan kita agar selalu berbagi, ya. Kemudian juga yang dermawan ini dapat pahala sendiri, yang menerima juga pemberian itu selama itu halal juga adalah ibadah, sunnah juga, gitu kan. Jadi dua hal ini, dua sisi, dua-duanya baik. Orang yang memberi dan orang juga yang menerima. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab ke-8 sekarang. Kita sambung sekaligus, yaitu ancaman meminta dengan wajah Allah dan ancaman bagi orang yang diminta dengan wajah Allah lalu dia tidak memberi. Ya. Jadi tadi di bab ke-7 sekali lagi anjuran untuk menerima pemberian. Gitu kan. Kalau di sini ancaman meminta dengan wajah Allah, mengatakan demi Allah kasih saya misalnya. Orang ini berdosa. Sisi lain dan ancaman bagi orang yang diminta dengan wajah Allah lalu dia tidak memberi. Kalau orang mengatakan demi Allah bantulah saya, sebenarnya yang bersumpah ini dosa dia. Tapi orang yang kalau sudah dapat kena sumpah Allah dia juga harus memberi. Di sini. Mau orang itu nantinya ternyata bohong atau tidak gitu kan. Misalnya ada orang minta kepada kita, kita ragu nih, orang ini benar gak sih? Jujur gak? Kalau dia mengatakan demi Allah saya benar, misalnya. Ya udah kita jangan lagi menolak karena dia sudah menghadapkan Allah, mendatangkan Allah sebagai saksi di antara kita sama dia.
Kita dengarkan hadis pertama dalam bab ini dengan sanad hasan urutan 851 dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilah ma lam yas'al hujra." Dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah dan dilaknat pula orang yang diminta dengan wajah Allah kemudian tidak memberi atau menolak orang yang meminta kepadanya selain dia tidak meminta apa yang tidak pantas. Ya. Dikatakan, ya, saya ulangi kembali, dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Saya dia mengatakan demi Allah kasihlah saya. Itu dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Dan dilaknat pula orang yang diminta dengan wajah Allah kemudian dia tidak memberi atau dia menolak. Ya, orang yang meminta kepadanya selama dia tidak meminta apa yang tidak pantas. Jadi kayak misalnya dia minta sesuatu, ya, dia mengatakan demi Allah kasihlah saya. Sebenarnya dia berdosa dengan memintanya itu. Karena kan di sini dikatakan mal'un, dilaknat gitu kan. Tapi kalau dia sudah bilang demi Allah kasihlah saya, maka kita yang sudah disumpah ini nggak boleh nolak, nggak boleh kita mengatakan tidak, saya tidak mau kasih. Dia sudah hadirkan Allah di sini. Ya. Selama di sini kata Nabi SAW, dia tidak meminta apa yang tidak pantas. Kayak misalnya jangan dia bilang, demi Allah berikanlah aku mobilmu. Nggak mungkin kita kasih mobil itu kita pakai gitu kan. Maka itu tidak pantas. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah berilah aku makan misalnya. Demi Allah berilah aku pakaian. Ya. Itu sesuatu yang bisa kita jangkau gitu. Maka kita berikan. Ya, terutama kalau dia sudah menggunakan nama Allah. Baik itu secara umum makna hadis. Kita masuk ke pelajaran pertama. Adanya laknat ya bagi orang yang meminta dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah berikan saya. Nah itu dilaknat. Karena dia tidak boleh gitu. Ya, kalau darurat sekali dia boleh minta-minta biasa saja. Makanya jangan permainkan demi Allahnya ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis juga dilaknat orang-orang yang sudah dimintai atas nama Allah. Tapi sesuatu yang pantasnya lalu dia tidak memberikan. Tadi saya kasih contoh, demi Allah berilah makan, saya belum makan 2-3 hari. Demi Allah berilah saya pakaian. Demi Allah anak saya sakit dan segala macam. Maka Anda berikan. Kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Anda dapat pahala sesuai dengan niat Anda. Dia pun mendapatkan hukuman sesuai dengan niatnya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqah. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Hadis yang kedua dalam bab yang sama dengan sanad sahih urutan 850 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu khairan taraw annakum qad kafa'tumuhu. Terjemahannya, barang siapa yang minta perlindungan ya, dengan Allah, dengan nama Allah, dia mengatakan demi Allah lindungilah saya misalnya. Maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Misalnya dia mengatakan yang pantas ya, demi Allah berikanlah saya makan, saya belum makan. Ya. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Namun jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya. Ya. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita. Ya. Yang pertama, adanya anjuran agar seseorang itu kalau dimintai perlindungan dan dia memang punya wewenang, dia punya kemampuan. Dan digunakan atas nama Allah, demi Allah lindungilah saya. Serta orang yang kita lindungi ini memang dalam kondisi dia benar. Ya. Tidak boleh Anda berhujah dengan ini, Anda mengatakan, oh Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang minta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Enggak, jangan dilindungi para pelaku kriminal. Biarkan mereka mendapatkan akibat dari perbuatannya, sehingga ada efek jerah. Tapi yang dimaksud di sini adalah, kalau ada orang yang meminta perlindungan, dia memang terzalimi, hartanya dirampas, dia akan dibunuh oleh perampok, lalu dia minta tolong, maka ini wajib kita membantunya. Pelajaran yang kedua, ya, begitu juga dengan orang yang meminta menggunakan nama Allah, mengatakan demi Allah berilah saya. Misal, contoh, tadi dia minta makanan, dia minta minuman, dia minta pakaian, dia minta pekerjaan. Ya. Sementara kita punya lowongan, kita punya kesempatan, maka berikan kepada dia.
Pelajaran yang ketiga, anjuran agar menghadiri undangan. Selama undangan itu bukan dosa ya. Undangan walimah urus pernikahan misalnya di akad nikah di awal-awal. Ya. Undangan makan, silaturahim di antara kerabat misalnya. Ya. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan agar membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bisa dia beri makanan, kasih makanan. Jangan selalu tetangga kirim piring, isinya makanan, kita selalu kembalikan kosong. Jangan selalu cuma tahu terima traktiran dari teman-teman, pakaian, paket lebaran, dan segala macam. Padahal kita tidak pernah balas. Mungkin tidak boleh. Kita disuruh kafi'uhu, balas dia. Ya, seperti itu. Dan ada poin terakhir di sini. Kalau tentu masih masuk dalam mutiara yang sama ya. Kalau kalian tidak memiliki apa yang kalian bisa balas, mungkin karena harimau menyerang, ya maaf. Jadi saya ulangi, kalau ya ada orang yang memberi kepada kita, lalu kita tidak bisa membalasnya, ya, tidak bisa membalasnya, maka cukup kita doakan. Doakan sampai dia bisa, ya, atau kita merasa sudah puas gitu. Jangan seperti ya, hewan atau tadi maaf saya berikan contoh harimau yang cuma tahu menyerang, mengambil. Ya. Tidak, kita manusia, kita normal. Kita harus bisa ya, untuk selalu berterima kasih pada orang, balas hal yang sama, diberi makan kita balas dengan makanan, atau ya, kita doakan dia kebaikan. Dan dalam beberapa riwayat lain disebutkan, ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Kalau perempuan jazaki. Kalau perempuan jazaka. Ya. Jazakillahu khairan. Dan harus ada khairannya. Maksudnya semoga Allah balas. Jazakallahu, semoga Allah balas khairan, kebaikan. Baik, ada 3 buah hadis yang lain dalam bab ini langsung kita selesaikan karena mirip dia. Ya. Hadis ketiga, Hasan ghairihi menjadi Hasan karena dikeluarkan dengan riwayat lain urutan 853 dari awal belajar berbunyi. Diriwayatkan pula dari Abu Ubadah radhiyallahu anhu mantan hamba sahaya Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah famana'a sa'ilah. Dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah dan dilaknat pula yang diminta dengan wajah Allah. Lalu dia menolak orang yang meminta kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani. Jadi dari hadis ini kita lihat ada ancaman. Setiap kali ada ancaman laknat, murka Allah, siksa kubur, masuk neraka misalnya, maka itu berarti dosa besar ya. Perhatikan kata Nabi SAW, mal'un, dilaknat. Ya, man sa'ala biwajhillah, siapa yang minta dengan wajah Allah. Demi Allah berikan saya. Ya. Kemudian mal'una man su'ila biwajhillahi famana'a sa'ilah. Dan sebaliknya orang yang diminta atas nama Allah lalu tidak memberi, maka dia pun dilaknat. Jadi dua-duanya. Kalau sudah lanjut ada orang mengatakan demi Allah kasihlah saya pakaian misalnya. Ya udah dia sudah pakai nama Allah, kita kasih saja walaupun dia berdosa. Kita jangan ikut-ikutan dosa. Gitu ya. Hadis keempat, ya, tentu ini pelajaran pertama dari hadis yang tadi, hadis ketiga ya. Kalau Allah melaknat orang yang bersumpah atas nama Allah untuk meminta, ya, padahal dia bisa minta tanpa menggunakan nama Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, juga dilaknat orang yang sudah terlanjur diminta atas nama Allah lalu dia tidak memberi. Hadits yang keempat, saya katakan tadi ada 5 buah hadits dalam bab ini. Hadits keempat dengan sanad sahih, urutan 854 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi syarrin nas, rajulun yus'alu biwajhillahi wa la yu'ti." Maukah kalian aku beritahukan tentang seburuk-buruk manusia, yaitu seseorang yang diminta dengan wajah Allah, namun dia tidak memberi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadits ini hasan gharib. Ya, An-Nasa'i juga Ibn Hibban dalam sahihnya menyebutkan, namun ini disahihkan oleh Syekh Albani. Baik, dari hadits ini fokus Nabi SAW menyampaikan tentang orang yang pelit, ancaman bagi orang yang pelit, terutama kalau sudah diminta ya atas nama Allah dan dia tidak mau memberi dengan alasan ini cuma menyalahgunakan kata wallah itu atas nama Allah gitu. Tidak bisa kita begitu. Itu memang Allah yang menggerakkan dia untuk menggunakan kata-kata itu.
Hadis yang terakhir dalam bab kita, sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 855 dari awal belajar berbunyi diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bisyarril bariyah, qalu bala ya Rasulullah, qala alladhi yus'alu billahi wa la yu'ti. Maukah kalian aku beritahukan tentang manusia yang paling buruk? Mereka menjawab para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, orang yang diminta dengan nama Allah namun tidak memberi. Ya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dari hadis ini kita lihat bagaimana secara global maknanya, orang yang sudah diminta atas nama Allah, tolong berikan saya, demi Allah bantulah saya. Lalu dia tidak memberi, makanya dianggap ya manusia paling buruk. Karena sudah dihadirkan namanya Allah situ. Masalah orang yang meminta sama Allah itu, dia pun berdosa tadi, dilaknat ya. Dia tidak boleh, seorang muslim tidak boleh ucapkan itu. Tapi kadang-kadang ada orang, subhanallah, lemah imannya atau belum punya ilmu, dia mengatakan, demi Allah kasihlah saya. Dia berdosa dengan itu, tapi kita juga berdosa kalau tidak memberinya. Jadi dari dua sisi ya, orang minta atas nama Allah tidak boleh. Dari sisi lain, kalau ada orang yang dimintai atas nama Allah, maka tidak boleh dia menolak. Ya, Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan masuk di pertemuan akan nanti di bab ke-9 masih dalam kitab sedekah. Anjuran dan dorongan bersedekah, berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkannya. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna dan kita amalkan, serta juga menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.